Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tak terasa kita sudah belajar di rumah selama kurang lebih 1 minggu ya, akibat dari adanya wabah corona yang melanda di beberapa bagian dunia, bahkan hampir seluruh dunia terkena ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita tidak bisa atau tidak terkena dampak tersebut. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa untuk selalu rajin mencuci tangan dengan sabun ya, dan air mungkin selama 20 detik. Selain itu juga sementara waktu kita tidak usah keluar rumah ya, supaya tidak terkena dampak tersebut. Kemudian jangan lupa kalau misalkan batuk atau bersin, kita bisa menutup dengan menggunakan tisu atau mungkin dengan siku. Dan yang terakhir, mungkin pesan Bapak pagi ini, selalu membersihkan permukaan yang kita pegang, entah itu mungkin gagang pintu atau benda-benda yang lain ya. Dan juga hindari untuk menyentuh wajah ya, entah itu bagian mulut atau hidung atau juga mata, karena itu juga merupakan bagian yang sangat mudah sekali untuk dijadikan berkembangnya virus tersebut. Oke, mungkin itu sedikit pesan dari Bapak. Untuk pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Untuk itu langsung saja kita simak pembahasannya atau penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Diagram batang sendiri itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Ini perhatikan contoh di bawah ini ya. Ini sudah saya coba berikan contoh. Ini mungkin bisa juga dibaca di buku paket juga ada ya. Ini sedikit saya jelaskan. Jadi perhatikan tabel di bawah ini dan buatlah ke dalam bentuk diagram batang. Ini kalau di buku paket itu adalah tabel banyak ikan ditambak milik Pak Riza ya. Tabel 8.5 itu halaman 128. Ini untuk buku paket matematika kelas 4 ya. Oke, jadi ini adalah tabel jenis ikan serta banyaknya. Ada ikan lele itu ada 550 ekor, ikan mujair 450 ekor, ikan bawal 350 ekor, dan ikan gurami 400 ekor. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel tersebut ke dalam diagram batang ya? Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan sumbu mendatar atau sumbu X-nya dan juga sumbu tegak atau sumbu Y-nya. Nah, kalau di sini berarti sumbu mendatar atau sumbu X-nya nanti bisa kita buat beberapa jenis ikan. Kemudian yang sumbu tegaknya atau sumbu Y-nya adalah banyaknya ikan dalam satuan ekor ya. Kemudian setelah kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya, kita buat batang pada setiap data di sumbu mendatar dengan tinggi sesuai banyak data ya. Jadi kita buat batang-batangnya dengan tinggi sesuai dengan banyak data. Kemudian yang terakhir, kita harus memastikan jarak antara setiap data harus sama besar. Oke, langsung saja kita buat diagram batangnya ya. Di sini. Oke, di sini tadi ya, data banyak ikan di kolam ya, atau di tambak milik Pak Riza ini kalau di buku paket ya. Kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya atau sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Di sini sumbu mendatarnya adalah jenis ikan, ada lele, ada mujair, ada bawal, dan juga ada gurami. Kemudian sumbu tegaknya atau sumbu Y-nya ini adalah banyak ikan ya dalam satuan ekor. Nah, kemudian jangan lupa untuk jarak antar setiap data harus sama besar ya. Ini jadi ini saya buat
jarak antar datanya ada 100 ya. Jadi 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Dan ingat ya, karena data terbanyak tadi adalah 550, maka kita tidak boleh membuat datanya di sini kurang dari 550. Jadi harus lebih dari data yang ada ya. Maka ini saya buat sampai dengan 600. Oke, ini adalah cara menentukannya. Sekarang kita buat batang-batangnya atau diagram batangnya. Jadi data di sini tadi yang pertama ada ikan lele. Ikan lele itu banyaknya ada 550. Nah, karena ini datanya dari 100 200, maka kalau misalnya di sini 50 berarti dia ada di tengah-tengahnya sini ya. Setiap tengah-tengah sini nilainya adalah tambah 50. Maka karena ikan lele 550 berarti ada di sini datanya 550. Kemudian ini saya buat juga karena ini kebetulan sudah ada garis-garisnya. Ini berarti cukup kita ikuti garis-garisnya. Sedangkan untuk yang mendatarnya ini saya buat jaraknya 1 cm supaya hasilnya jadi lebih akurat ya. Ini antar ini 1 cm lah. Ini alangkah baiknya ke atasnya juga supaya garisnya lurus, kita buat juga titik-titiknya 1 cm juga, biar garisnya terbentuk lurus. Ini hanya sebagai bantuan aja supaya hasilnya nanti lebih lurus ya. Nah, di sini tadi kan lele 550, maka nah kita hubungkan 550 tadi ada di sini ya. Maka kita tarik garis. Nah, ini adalah 550. Ini untuk ikan lele. Nah, kemudian selanjutnya ikan mujair ada 450. 450 juga ada di sini ya. Berarti antara 400 dan 500 di tengah-tengahnya. Nah, di sini adalah ikan mujair. Oke, kita hubungkan. Nah, ketinggiannya ini untuk ikan mujair. Selanjutnya ikan bawal. Ikan bawal tadi datanya adalah 350. 350 berarti ini di antara 300 dan 400 di tengah-tengahnya. Ini adalah ikan bawal. Oke, kita hubungkan juga. Ini adalah ikan bawal 350. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah ikan gurami. Ikan gurami 400 lah. 400 nih kebetulan tepat ya, ada garisnya. Ada di sini. Ini adalah ikan gurami. Nah, ini karena ini tingginya lebih rendah, jadi kita tidak bisa ngikuti. Kita tambah yang sebelah kiri. Ini adalah ikan gurami. Nah, dari diagram batang ini kita bisa melihat ya bahwa beberapa jenis ikan yang ada di tambak milik Pak Reza tadi, bahwa di sini terdapat ikan lele sebanyak 550 ekor, kemudian ada ikan mujair sebanyak 450 ekor, ikan bawal ada 350 ekor, dan ikan gurami ada 400 ekor. Jadi kita bisa membaca data dari diagram batang walaupun kita tidak melihat tabelnya. Nah, ini adalah hasil dari tabel, kemudian kita buat ke dalam bentuk diagram batang. Biasanya dari sini kalau kita diminta membaca data atau ada pertanyaan dari diagram batang, misalnya ada berapa ekor ikan bawal di kolam tersebut, maka kita lihat dari sini ya, ikan bawalnya kita lihat lah, ternyata 350. Cara membacanya seperti itu. Misalnya, apa jenis ikan yang jumlahnya paling banyak, atau jenis ikan yang jumlahnya paling banyak di kolam tersebut adalah kita lihat
itu adalah dari diagram batang yang paling tinggi itu menunjukkan yang paling banyak. Ini berarti ada ikan lele sebanyak 550, sedangkan jenis ikan yang paling sedikit di sini adalah ikan bawal yaitu 350 ekor. Ya, demikian ini cara membuat diagram batang dari data ya, data yang berbentuk tabel. Sebenarnya data itu juga tidak hanya dalam bentuk tabel, tetapi ada juga yang masih acak ya, ada data yang masih acak. Mungkin di sini saya jelaskan juga di buku paket ini sudah ada. Tidak saya buat, ini langsung cukup saya jelaskan. Misalnya ini ada data berat badan dalam kilogram dari beberapa siswa kelas 4. Lah ini datanya masih acak. Ini langkah-langkahnya mungkin sebenarnya di video materi sebelumnya juga sudah ada. Nanti mungkin akan saya sertakan linknya untuk belajar ya. Jadi data ini terlebih dahulu kita urutkan ya. Setelah kita urutkan, kemudian kita tentukan data tertinggi dan data terendah. Setelah itu baru kita buat dalam bentuk tabel ya. Sebelum kita buat diagram batangnya, kita buat dalam bentuk tabel. Nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi data berat badan, banyak siswanya ada berapa. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di playlist. Ya, di playlist bagaimana cara membuat data dalam bentuk tabel di playlist materi matematika itu sudah ada, bisa dilihat di channel ini ya. Oke, mungkin ini dulu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mohon masukannya bisa ditulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.